Salam sejahtera dan salam sehat untuk Anda yang mendengarkan video ini, terkhususnya untuk adik-adik mahasiswa. Saya ingin berbagi tips manjur dalam proses pembimbingan skripsi atau tugas akhir. Cepat atau lambatnya adik-adik mahasiswa dalam seminar proposal maupun juga ujian meja hijau sangat ditentukan oleh dosen pembimbing. Nah, agar proses bimbingan skripsi adik-adik mahasiswa lancar, maka adik-adik mahasiswa harus mempunyai tips-tips khusus atau jitu ketika berhadapan dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing adik-adik adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing dan mendampingi dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi. Jadi tujuannya jelas ya, untuk mengarahkan mahasiswa dalam membuat skripsi yang benar dan mengerjakan sesuai dengan kaidah dan tuntutan keilmuan yang ditekuni. Akan tetapi dosen pembimbing justru sering dianggap sebagai batu sandungan. Nah, ini menjadi masalah ya. Doping atau dosbing, begitu sapaan akrab mahasiswa untuk dosen pembimbing, dapat dipastikan menjadi salah satu penyebab lamanya adik-adik mahasiswa lulus. Mulai dari yang susah ditemui lah, super teliti lah, ribet, ya bahkan sering menyuruh revisi berkali-kali, tuntutan banyak ini dan itu, ya kadang juga cuek, ketus, atau mungkin masih banyak lagi keluhan adik-adik semua. Nah, sebenarnya ada sebuah seni untuk menghadapi doping atau dosbing adik-adik dalam proses pembimbingan skripsi. Sehingga nantinya kolaborasi antara adik-adik dan dosen pembimbing itu berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas skripsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Agar bisa untuk mencapai tujuan tersebut, saya punya saran, saya punya tips bagaimana supaya proses pembimbingan adik-adik bisa berjalan dengan lancar. Pertama, persiapkan diri dengan baik ketika berhadapan dengan dosen pembimbing. Sebelum adik-adik bertemu dengan dosen pembimbing, persiapkanlah diri dengan baik agar tidak seperti kertas kosong ketika ditanya. Apa itu? Antara lain, baca buku referensi yang terkait dengan skripsimu. Yang kedua, pastikan kamu memahami skripsi yang kamu susun dengan baik. Misalnya saja, variabel penelitian, alasan memilih metode penelitian, analisis apa yang digunakan, dan sebagainya terkait dengan poin-poin dalam penulisan skripsi. Kamu perlu juga membuat daftar pertanyaan terkait hal-hal yang masih membuat kamu bingung tentang penelitian yang sedang kamu lakukan. Dan jangan lupa juga siapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan. Misalnya surat atau dokumen yang perlu ditandatangani oleh dosen pembimbingmu. Kedua, pahami kebiasaan dosen pembimbing. Coba adik-adik perhatikan karakter dan kebiasaan dosen pembimbingmu. Ada dosen yang suka menjelaskan dengan cerita panjang lebar. Ada pula dosen yang lebih suka serba praktis dan cepat. Ada dosen yang suka bimbingan secara berkelompok. Ada pula yang suka berkomunikasi lewat surat elektronik. Atau bahkan ada juga dosen yang meminta hanya dihubungi pada hari-hari tertentu. Ini penting. Ya, jadi adik-adik pahami karakter dan kebiasaan beliau. Bertindaklah sesuai dengan karakter dan kebiasaan dosen tersebut. Terakhir, jangan membuat dosen pembimbingmu menunggu lama. Jangan sampai kamu membuat dosen pembimbing menunggu saat proses pembimbingan. Kamu sudah buat janji, tetapi kamu malah terlambat untuk bertemu dengan beliau dengan alasan terlambat. Ya, pasti ini tidak baik. Ya, di beberapa kasus dosen sampai marah dan tidak ingin bertemu dengan mahasiswa untuk melanjutkan proses pembimbingan. Karena itu, lebih baik datang lebih awal, tunggu dengan sabar beliau di depan ruangannya, buat janji terlebih dahulu. Karena ingat, dosen tidak hanya sibuk untuk membimbing skripsi adik-adik. Mungkin ada tugas tambahannya yang lain. Nah, itulah 3 tips bagaimana proses pembimbingan skripsimu
bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga proses bimbingan skripsi adik-adik bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Tuhan menolong dan memampukan adik-adik semua dalam menyelesaikan proses bimbingan skripsi. Jika menurut adik-adik tips ini sangat membantu dan sangat memberkati kamu, silahkan kamu tekan like, tekan tanda subscribe dan tanda lonceng, dan kamu bisa share ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa, salam sehat.